Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah zuhur yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang tak henti-hentinya memberikan limpahan rahmat dan taufiknya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala atau dipilih oleh Allah untuk melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya mengatakan salatu al-jama'ati afdalu bi 27 darajah. Salat jamaah yang dilaksanakan itu lebih baik dan lebih mulia 27 derajat min salatil fardhi, dari salat yang dilakukan secara sendiri-sendiri. Dan alhamdulillah perjuangan kita dari rumah ke tempat yang sangat mulia ini, itu pun tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua bernilai ibadah, bernilai pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa fa ahsanal wudu'a," siapa yang berwudu dan membaguskan wudunya, thumma kharaja ilal masjid, kemudian dia pergi keluar dari rumahnya menuju masjid, la yakhruju illa li salatin, tidak keluar melainkan untuk niatnya salat di masjid, maka lam yakhtu khutwatan illa rafa'at biha darajah, maka tidaklah satu langkah yang beliau lakukan dari rumah kepada masjid menuju masjid kecuali Allah akan mengangkat derajatnya dalam setiap satu langkahnya. Wa hutta anhu biha khati'atan, dan akan digugurkan kesalahannya dari setiap langkahnya. Itulah nilai pahala insyaallah yang akan kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala apabila betul-betul kita ikhlas beribadah kepada Allah. Dan jangan lupa juga jamaah zuhur yang dirahmati Allah, beradanya kita di masjid itu juga sungguh sangat luar biasa pahalanya. Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang bermukim di masjid, yantadhiru shalah ba'da shalah, menunggu salat kepada salat lainnya, maka malaikat ketika itu bersalawat kepadanya dan mendoakannya. Jadi sekarang malaikat berdoa kepada kita, Allahumma salli alaihi, ya Allah bersalawatlah kepada mereka. Allahumma arhamhum, malaikat berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah kasih sayangmu kepada mereka, ya, hatta sampai kepada salat berikutnya. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam senantiasa terkirim dan tercurahkan kepada baginda kita, kekasih kita, penyejuk hati kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang sering terucap dari lisan ini bernilai syafaat di hari la dhilla illa dhillu, di hari tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, sekarang kita telah sampai pada hari yang ke-18 dan sedikit lagi kita akan masuk pada 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Macam-macam dari kita yang telah melakukan bulan suci Ramadan ini, berbagai macam ya tipe dari kita yang telah melaksanakan bulan suci Ramadan dari hari pertama sampai 18. Ada dari kita yang sudah berijtihad, bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Tentu orang-orang semacam ini perlu ditingkatkan, perlu dijaga mujahadahnya sampai kepada hari terakhir bulan Ramadan. Tetapi tidak kurang dari kita juga yang dari hari pertama sampai hari 18 ini masih melalaikan banyak ibadah yang telah dituntunkan kepada kita oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi janganlah la taqnutu min rahmatillah. Jangan berputus asa. Jangan sampai ada yang mengatakan 18 hari ini saya tidak melakukan apa-apa, lalu saya tidak akan melakukan apa-apa hingga Ramadan ini berakhir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk pada 10 malam terakhir, beliau memberikan keistimewaan atau perlakuan khusus daripada 10 malam terakhir Ramadan. Dalam beberapa riwayat diceritakan bahwasanya Aisyah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashari al-awakhir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Jadi Aisyah mengatakan sesungguhnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada pada 10 malam terakhir Ramadan, yajtahid, bersungguh-sungguh, bermujahadah, berijtihad, ya, ma la yajtahidu, di mana dia tidak pernah bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan di luar daripada 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kesungguhan Nabi yang diperlihatkan Nabi kepada kita semua untuk kita jadikan contoh pada saat masuk pada 10 malam terakhir bulan suci Ramadan adalah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashara al-awakhir shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Apa yang dilakukan Nabi ketika masuk 10 malam bulan suci Ramadan, terakhir malam suci Ramadan? Ya, shadda mi'zarahu, diikat sarungnya. Di sini para ulama kita memberikan penafsiran yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan ini adalah makna kiasan, di mana Rasulullah mengikat sarungnya itu memperlihatkan bahwasanya dia akan bersungguh-sungguh di dalam beribadah, ya, dalam qiyamul lail, dalam tilawatil Quran. Tetapi ada juga penafsiran yang lebih sahih mengatakan yang dimaksud dengan shadda mi'zarahu, mengikat sarung atau kain celananya, adalah i'tazala nisa'ahu, beliau meninggalkan istri-istrinya untuk sementara, khusus di malam 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Kemudian untuk apa? Ini untuk menghidupkan malam terakhir daripada bulan suci Ramadan dengan tujuan banyak beribadah di dalamnya, dengan tujuan satu untuk mendapatkan satu malam yang luar biasa, ya, Lailatul Qadar. Itulah tujuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermujahadah pada 10 malam terakhir daripada bulan suci Ramadan. Wa aiqadha ahlahu. Di sini juga Rasulullah memperlihatkan kepada kita bahwasanya ibadah itu bukan untuk sendiri, bukan untuk diri sendiri, masuk surga sendiri, tidak. Akan tetapi Nabi mengatakan aiqadha ahlahu. Aisyah mengatakan aiqadha ahlahu. Beliau membangunkan keluarga-keluarganya. Dalam riwayat disebutkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam aiqadha Aisyata ba'da an qada tahajjudahu qabla al-witr. Riwayat mengatakan Rasulullah pada malam terakhir, 10 malam terakhir bulan suci Ramadan,
itu membangunkan Aisyah setelah bertahajud qablal witir, sebelum melaksanakan witir. Bahkan dalam riwayat juga mengatakan bahwasanya Rasulullah mendatangi rumahnya Fatimah dan Ali. Ya, beliau mengetok pintu rumahnya seraya mengatakan, "Ala taqumani tusallian?" Tidakkah kalian berdua wahai Fatimah dan Ali bangun dari tidurmu kemudian kalian salat? Ini menandakan bahwasanya kita juga perlu untuk mendidik keluarga kita untuk beribadah di 10 malam terakhir daripada bulan suci Ramadan. Begitu pula riwayat dari Umar bin Khattab, ya, termasuk Umar, ya, setelah mengerjakan tahajud pada 1/2 malam, beliau datangi keluarganya seraya membangunkan mereka dengan mengatakan apa? As-shalah, as-shalah. Salat, salat. Bangunlah kalian untuk salat. Kemudian membacakan satu ayat. Ya. Beliau membacakan satu ayat, wa qul dan satu ayat dalam Al-Qur'an yang artinya, dan bangunkanlah atau berikanlah peringatan kepada keluargamu, wastabir 'alaiha, kemudian sabarlah kepadanya. Ya. Ini yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz, bukan Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Khattab. Ya. Ini adalah perlakuan khusus yang dilakukan oleh Nabiullah Muhammad SAW dan beberapa sahabat. Olehnya itu jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita merenungi, ya, rahmat Allah yang diberikan kepada kita sungguh sangat banyak. Ya, dalam sabdanya Rasulullah mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Inilah rahmat yang diberikan kepada kita. Amalan perbuatan manusia itu, ya, yang dihisab atau yang diperlihatkan atau yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-khawatim, adalah penutupnya. Jadi barangkali ada di antara kita yang dari malam pertama tidak pernah membuka Al-Qur'an, tidak pernah salat qiyamul lail, maka Allah masih membukakan pintunya kepada kita. 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, mari kita datangi masjid. Mari kita beriktikaf. Salah satu yang dilakukan oleh Rasulullah adalah iktikaf. Berdiam diri di masjid dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir, salat, qiyamul lail. Maka insya Allah kalau kita lakukan ini di malam 10 hari terakhir daripada malam bulan suci Ramadan, insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita mendapat kemuliaan Lailatul Qadar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Di dalam bulan suci Ramadan ada satu malam lebih mulia daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang terhalang untuk mendapatkan kemuliaannya, sungguh dia adalah orang yang terhalang untuk mendapatkan kebaikan atau orang yang merugi. Tetapi insya Allah, jika kita sadar, jika kita kembali kepada masjid-masjid Allah, beriktikaf meskipun itu tidak 10 hari, meskipun tidak selama 7 hari, atau beberapa hari, atau beberapa malam, tetapi kita datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa malam, insya Allah apabila kita mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, maka amalan yang kita kerjakan pada malam itu akan bernilai 83 tahun lamanya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Olehnya itu jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh sudah sangat banyak rahmat dan kemuliaan Allah yang diberikan kepada kita. Pintu-pintu kebaikan, pintu ketaatan, pintu ibadah yang diberikan Allah kepada kita sudah sungguh sangat banyak. Tinggal kita bagaimana menyikapi daripada kebaikan, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana apabila kita mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, kita sedang beriktikaf 10 malam terakhir, apa doa yang akan kita bacakan ketika itu? Aisyah mengajarkan kepada kita. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ara'aita in wafaqtu Lailatul Qadri?" Ya Rasulullah, bagaimana jika pada satu malam aku mendapatkan kemuliaan daripada Lailatul Qadar? Ma aqulu fiha? Apa yang saya katakan pada malam itu? Kemudian Rasul mengatakan, qala quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, innaka afuun,
sesungguhnya Engkau Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Pemberi taubat. Tuhibbul afwa, dan Engkau sangat menyukai sifat-sifat pemurah. Fa'fu anni, maka berikanlah kasih sayangmu, berikanlah taubatmu kepada. Itulah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Olehnya itu, jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah agar senantiasa dipanjangkan umur kita sampai di akhir Ramadan, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua amaliyah yang kita lakukan dari hari pertama hingga hari terakhir bulan suci Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ikuti jejak ulama-ulama salaf kita. Mereka berdoa setelah Ramadan 6 bulan lamanya. Berdoa 6 bulan. Ya, untuk apa? Dengan doa agar supaya semua amaliyah ibadah di Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 bulan sisanya mereka berdoa agar supaya mereka masih merupakan orang-orang yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi pribadi dan jamaah semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ian. Terima kasih Saya. apa yang dia sampaikan tadi sangat bermanfaat bagi kita semua. Jemaah yang terlihat hari ini termasuk sesuai dengan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi. Beliau banyak menyinggung soal sholat atau yang mulai, dan sholat kami di masjid ini di 10 malam terakhir dalam bulan suci Ramadan ini akan kami laksanakan sholat yang mulai secara berjemaah di 10 malam terakhir. Jadi mulai hari yang ke-20 malam, dan setelah kami sekedar menyiapkan makan sahur, tapi alangkah lebih baiknya kepada jemaah yang ingin atau punya niat melaksanakan sholat yang lain bisa persiapkan segala sesuatunya, termasuk makan sahur. Tapi memang kami masih juga kami akan siapkan dalam setiap malam. Jadi itulah yang kami sampaikan. Kemudian kami juga sedang melaksanakan buka puasa bersama dalam setiap hari dalam 1 bulan penuh, dan kami himbau lagi para jemaah yang kebetulan berkelebihan rezeki yang ingin bersedekah terkait dengan buka puasa bersama, kami persilakan bisa menghubungi petugas kami di masjid ini. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.